Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa nu'minu bil ba'thi wa jaza'il a'mali yawmal qiyamati. Dan kita beriman terhadap hari kebangkitan dan adanya balasan terhadap amalan-amalan soleh di hari kiamat. Wal ardi wal hisabi. Dan kita juga mengimani adanya al-arad dan adanya al-hisab. Tentang apa itu al-arad dan apa itu al-hisab nanti akan kita jelaskan. Wa qira'atil kitabi. Dan kita juga mengimani adanya peristiwa setiap orang membaca buku catatan amalannya. Wa thawabi wal iqabi. Dan kita juga mengimani adanya balasan kebaikan dan balasan keburukan. Wassirati wal mizani. Kita juga mengimani adanya sirat, jembatan, dan adanya mizan, timbangan. Di sini Al-Imam At-Tahawi menjelaskan beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ba'dal barzakhi yub'atsun nasu min quburihim. Setelah alam barzakh, maka manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Fa hadhihi al-qubur tadummu al-ajsada wa tahfazuha. Alam kubur itu mengumpulkan jasad-jasad dan menjaganya. فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام. Ketika datang hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kembali jasad-jasad tersebut. Kama khalaqaha awwala marratin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu menciptakannya pertama kali. La yanqusu minha syai'un. Jasad tersebut akan dibangkitkan sebagaimana semula tanpa kurang satu apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali, maka kami pun mampu untuk mengulang kembali. Wa'dan 'alaina. Itu adalah janji atas kami yang akan kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk ini perkara yang mudah sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala dahulu dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Maka bukan perkara sulit bagi Allah untuk membangkitkan kembali apa yang dahulu pernah Allah ciptakan. Fatu'adu kama kanat. Maka setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana semula. Bihaitsu law marra syakhsun ala rajulin ya'rifuhu laqala hadza fulanun. Mereka akan dibangkitkan sebagaimana semula, sehingga andaikan ada seseorang yang melewati temannya ketika itu, maka dia akan mengenalinya dan dia akan mengatakan, oh ini si fulan. Ini menunjukkan betapa para hamba nanti akan dibangkitkan dengan bentuk yang sempurna tanpa kurang satu apapun sebagaimana semula. Thumma ya'murullahu Israfila fayanfukhu fis suri an-nafkhata ats-tsaniyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, tiupan yang kedua. Fatatayyara al-arwahu ila ajsadiha. Maka ketika itu para ruh itu akan terbang kembali ke jasadnya masing-masing.
itulah yang terjadi di hari kebangkitan. Wal mahsyaru majma'ul umami, dan mahsyar adalah tempat kumpulnya seluruh umat, seluruh manusia. Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina ba'dal ba'thi, Allah mengumpulkan seluruh hamba dari yang paling pertama sampai yang terakhir setelah dibangkitkan. Allahu ala kulli syai'in qadirun, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha mampu untuk melakukan hal itu. Wal imanu bil ba'thi ahadu arkanil imanis sittati, dan mengimani hari kebangkitan adalah salah satu rukun iman yang 6. Kama fil hadithi, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. Wa ankara al-ba'tha al-musyrikuna wal mulahidati, namun orang-orang musyrikin dan orang-orang ateis, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Bina'an ala uqulihim, karena mereka hanya mengandalkan akal mereka. Menurut mereka, adanya hari kebangkitan tidak masuk akal. Waqalu, mereka mengatakan sebagaimana Allah rekam di dalam Al-Quran, "Aidza mitsna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Apakah ketika kita mati dan kita semua sudah menjadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, apakah mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Awa aba'unal awwalun, apakah mungkin kakek moyang kita yang telah mati pun akan dibangkitkan kembali? Surat Al-Waqi'ah ayat 47 sampai 48. Ini perkataan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan kata ulama, jumhur orang-orang musyrik, jumhur orang-orang kafir itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Mayoritas orang kafir dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mayoritasnya mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan. Hanya sedikit saja orang-orang kafir yang mengimani adanya hari kebangkitan, di antaranya orang Yahudi dan Nasrani. Wa dzakarallahu inkarahum hadza fi iddati mawadi'a, dan Allah menyebutkan pengingkaran mereka tersebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Mislu, contohnya dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qala man yuhyil 'idhama wa huwa ramim." Mereka, orang-orang musyrikin, mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ketika dia sudah terurai? Surat Yasin ayat 78. Ini bentuk pengingkaran yang lain dari mereka. Allah Azza wa Jalla dzakara adillatan aqliyatan 'alal ba'thi, dan Allah Azza wa Jalla sebenarnya sudah menyebutkan adanya dalil-dalil akli, adanya dalil logika yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah akan mengulangnya kembali, dan itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Ar-Rum ayat 27. Maka ini adalah logika. Ketika Allah dahulu mampu kuasa untuk menciptakan makhluk dari tidak ada, dari blank, dari nol, tidak ada apa-apa, menjadi ada, maka tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan kembali dari tulang belulang yang sudah terurai, dari tanah, menjadi manusia atau hamba yang sempurna lagi. Kalau dari nol saja Allah mampu, apalagi dari tanah, dari tulang belulang lebih mampu lagi. Ini kan perkara yang logis, harusnya akal yang sehat bisa mencernanya. Wa hadza min babi dharbil mathali. Ayat ini adalah bentuk permisalan. Alladzi khalaqahum min ma'in mahin ala yaqdiru ay yakhluqahum min turabin wa yu'iduhum kama kanu.
Maka zat yang mampu, yang kuasa untuk menciptakan manusia dari air yang hina, dari air mani, bukankah dia pasti mampu untuk menciptakan manusia kembali yang sudah menjadi tanah dan membuatnya sebagaimana semula lagi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu adalah sebuah nutfah dari air mani yang ditumpahkan? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia menjadi 'alaqah, segumpal darah. Kemudian Allah menciptakannya, menjadikannya, fa sawwa, dan Allah menyempurnakannya. Fa ja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha. Dan Allah jadikan dia berpasang-pasangan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah zat yang mampu menciptakan seperti itu juga mampu untuk menghidupkan yang sudah mati? Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Makanya juga dalil logika. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita hidup dari setetes air mani yang hina, atau bahkan dari ketiadaan menjadi manusia yang sempurna, maka alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Maka secara logika zat yang mampu melakukan seperti itu mampu untuk menghidupkan yang mati. Minal adillati ihya'u ardin yabisatin qahilatin bayda'a ma fiha syai'un. Dan di antara dalil logika yang lain, yaitu dihidupkannya sebidang tanah yang yabisah, kering, qahilah, tandus, bayda, putih, tidak ada unsur hara, ma fiha syai'un, tidak ada apa-apa di sana. Thumma yanzilullahu 'alaiha al-matara, kemudian Allah turunkan hujan ke atas tanah tersebut. Fi ayamin qalilatin tahtazzu bin nabati. Setelah beberapa hari maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ini sungguh ajaib. Di tanah tersebut, tanah yang tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada unsur hara, putih, kering. Allah turunkan hujan, beberapa hari langsung tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Maka secara logika zat yang mampu untuk melakukan seperti itu mudah baginya untuk menghidupkan yang mati. Sebagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang mati, tanah yang gersang, menjadi penuh dengan tumbuhan, maka Allah juga mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Alaysa alladhi yuhyil arda ba'da mautiha biqadirin ala an yu'ida khalqal insani. Bukankah zat yang mampu untuk menghidupkan tanah setelah matinya pasti mampu juga untuk mengulang penciptaan manusia, untuk menghidupkan kembali manusia? Fahadha syai'un ma'qulun wa syai'un mahsusun. Ini perkara yang sangat mudah dicerna oleh akal dan perkara yang bisa ditangkap oleh indera kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah adanya tanah-tanah yang maitah, yang sudah mati, yang kami hidupkan kembali. Surat Yasin ayat 33. Ba'da an kanat maitatan fa ahyaha bin nabati. Setelah tanah tersebut mati, gersang, Allah hidupkan tanah tersebut dengan tumbuh-tumbuhan. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalnaha al-ma'a ihtazzat warabat. Dan kau melihat ada tanah yang tandus, yang kering. Ketika kami turunkan hujan ke atasnya, ihtazzat, dia menjadi subur, warabat, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Surat Al-Hajj ayat 56. Min al-adillati ala al-ba'thi aydan, di antara dalil
yang menunjukkan adanya hari kebangkitan juga, anna Allah azza wa jalla law lam yab'ats an-nasa wa yujazihim lakana khalquhu abathan. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membangkitkan manusia untuk diberikan ganjaran, baik ganjaran kebaikan ataupun ganjaran keburukan, maka tentu penciptaan manusia menjadi perkara yang sia-sia. Karena Allah ciptakan manusia, Allah hidupkan di dunia, Allah jadikan mereka bisa beramal agar nanti mereka bisa mendapatkan ganjarannya. Seperti itu. Kalau mereka dihidupkan di dunia bisa beramal tapi amalan mereka tidak ada ganjarannya, berarti apa yang telah Allah lakukan ketika menciptakan manusia itu semua main-main saja, kesia-siaan saja. Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil 'abathi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari kesia-siaan. Artinya Allah nggak mungkin melakukan kesia-siaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, Maha tinggi Allah, Sang Raja di Raja yang Maha benar. Surah Al-Mu'minun 115 sampai 116. Fal insanu alladhi yafni nafsahu bil ibadati wa ta'ati fid dunya fayamutu wa la yub'atsu, maka bagaimana mungkin manusia yang dihabiskan waktunya, usianya untuk beribadah dan melakukan ketaatan di dunia, kemudian dia mati, kemudian tidak dibangkitkan, tidak dapat pahala, tidak dapat surga. Kadzalikal kafiru ya'ithu fil ardi fasadan wa yaf'alul fawahisha wa yamutu wa la yub'atsu. Maka juga orang kafir yang dia memenuhi dunia dengan kerusakan dan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar di atas muka bumi, kemudian dia mati, kemudian tidak dibangkitkan, tidak dapat balasan. Hadza la yakunu min hikmatillah. Maka sifat hikmah Allah tidak sesuai dengan itu. Karena memang seperti itu, maka Allah tidak hikmah, Allah tidak bijaksana. Ya, itu nggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang mereka nekat melakukan keburukan-keburukan, mereka menyangka bahwasanya kami menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah mereka menyangka mereka akan disamakan hidup mereka dan mati mereka? Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk persangkaan mereka tersebut. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Maka perhatikan, Allah mengingkari orang yang berprasangka bahwasanya orang yang berbuat buruk nasibnya akan sama saja dengan orang yang berbuat baik. Tidak ada bedanya. Bahwasanya orang yang berbuat buruk tidak akan mendapatkan ganjaran apa-apa, bahkan mendapatkan kenikmatan seperti orang yang berbuat baik. Ini mustahil. Kata Allah, sama yahkumun, sungguh buruk persangka mereka tersebut. Waqala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah mungkin kami menjadikan orang-orang yang muslim yang sejati sama seperti orang yang mujrim, orang yang bejat? Malakum kaifa tahkumun, bisa-bisanya kalian berprasangka demikian. Surah Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Allah Ta'ala juga katakan, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar,
maka kebinasaan bagi orang-orang yang kafir berupa siksa neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard. Apakah mungkin kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah mungkin kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang yang fajir, yang ahli maksiat? Tentu jawabannya tidak mungkin. Surat Shad ayat 27 sampai 28. Fal mu'minuna qad la yan'amu fid dunya wa yakunu fi dhayqin wa shiddatin. Orang beriman terkadang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Terkadang di dunia dia merasakan kesempitan dan kesusahan. Fala yanalu jazaa'a amalihi. Apakah mungkin di akhirat dia tidak mendapatkan balasan atas imannya, atas amal solehnya? Di dunia sudah sengsara, di akhirat juga sengsara. Apakah mungkin demikian? Tentu tidak mungkin. Fal kafiru yan'amu wa yabtishu wa yufsidu fil ardi wa la yanalu jazaahu. Sedangkan orang kafir, mereka terkadang mendapatkan kenikmatan, mereka berbuat anarkis, berbuat kezaliman, mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Apakah mungkin mereka tidak akan mendapatkan ganjarannya di akhirat? Hadza la yaliqu bi hikmatillahi azza wa jalla. Maka sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan konsep tersebut. Tidak mungkin Allah demikian. Sehingga sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala mengkonsekuensikan pasti adanya hari kebangkitan dan pasti adanya hari pembalasan. Wal ba'tsu ma'nahu al-qiyamu minal quburi. Dan ba'ats, kebangkitan, maknanya adalah bangkit dari kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia bangkit menuju kepada Rabbul Alamin, pada Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Kata At-Tahawi, wa jazaa'al a'mali. Adanya balasan atas amalan-amalan. Kama sabaqa, sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu annal muhsinina wal musiiina la yanaluna jazaa'ahum fid dunya. Terkadang orang-orang baik dan juga orang-orang buruk tidak mendapatkan balasan atas amalan mereka tersebut di dunia. Innama dzalika fid daril akhirati. Namun mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Wal ardi, yakni ala Allah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan al-arad maksudnya adalah pemaparan amalan-amalan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, di hari itu akan dipaparkan amalan-amalan yang tidak ada yang samar dari kalian sedikit pun. Surat Al-Haqqah ayat 18. Wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dihadapkan di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah, dalam keadaan berbaris. Dan sungguh kalian akan mendatangi kami sebagaimana dahulu kalian diciptakan pertama kali. Surat Al-Kahfi ayat 48. Yu'raduna 'ala Allah azza wa jalla hufatan uratan ghurlan ay ghairu makhtunin. Manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang, ghurlan. Ghurlan artinya ghairu makhtunin, dalam keadaan belum berkhitan, belum disunat. Wal hisabu 'ala al-a'mali. Dan ada peristiwa hisab terhadap amalan-amalan, yaitu taqrirul hasanati wa taqrirus sayyiati. Penghitungan amal-amalan kebaikan dan penghitungan amal-amalan keburukan. Wa hadza binisbati lil mu'minina. Namun ini terjadi pada orang-orang beriman saja. Amal kafiru fa innahu la yuhasabu hisaba muwazanatin baina hasanatihi wa sayyiatihi.
Adapun orang kafir, maka mereka tidak dihisab dalam bentuk penimbangan antara baik buruknya. Karena kebaikan mereka tidak bermanfaat ketika mereka kufur kepada Allah, maka tidak ditimbang, tidak diperhitungkan sama sekali. Innama yuqarraru bi dhunubihi wa kufrihi. Namun yang akan dihitung adalah dosa-dosanya dan kekufurannya. Semakin banyak dosanya, semakin berat hukumannya. Semakin kufur dia kepada Allah, semakin berat. Na'udzubillahi minal kufur. Li'annahu laysa lahu hasanatun. Karena orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna minhum man yadkhulul jannata bighairi hisabin. Dan ada orang beriman yang akan masuk surga tanpa hisab. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di antara mereka ada yang mendapatkan hisab yang mudah dan mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa huwal ardu, yaitu dalam bentuk pemaparan amalan saja, tidak terjadi munaqasyah, tidak terjadi tanya jawab. Hanya dikatakan, wahai fulan, ini amalanmu, apakah benar? Kemudian sang hamba akan mengatakan, benar ya Allah, memang aku mengamalkan ini semua. Kemudian kata Allah, masuklah kamu ke surga, tanpa ada tanya jawab, tanpa ada munaqasyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi orang-orang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa minhum man yunaqqashul hisaba. Dan di antara orang-orang beriman ada yang hisabnya berupa munaqasyah, berupa tanya jawab. Ya fulan, kamu melakukan amalan ini, amalan itu. Kenapa demikian? Ya Allah, aku melakukannya karena ini, karena itu. Tapi kan kamu sudah tahu itu salah. Ya Allah, karena aku begini, karena aku begitu. Ada tanya jawab. Wa fil hadithi, dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man nuqishal hisaba udhiba. Siapa yang hisabnya berupa munaqasyah, berupa tanya jawab, maka dia pasti akan merasakan azab. Na'udzubillah. Hadis Bukhari Muslim. Orang yang hisabnya berupa munaqasyah, maka dia akan mampir ke neraka dulu, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya. Wa hadhihi darajatul mu'minina, inilah tingkatan-tingkatan orang-orang beriman dalam peristiwa hisab. Ya, ini bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.